hadir di Kecamatan Jatinegara di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah pusat secara sinergis BNPB, Basarnas, TNI, Polri, seluruh kementerian terus bekerja keras menangani seluruh bencana di seluruh wilayah secara terpadu, menyelamatkan warga, memulihkan kehidupan masyarakat seperti semula. Bapak Ibu yang saya hormati, tentang penanganan untuk respon dan Sumbar, sebagaimana kita tahu sudah dibentuk kami selaku Satgas Menko PMK sebagai Ketatgas, kemudian Ketua Tim Pelaksananya adalah Pak Mendagri, berdasarkan Kepres nomor 1 2026 dan juga telah terbit Inpres nomor 18 tahun 2026. Ini dua keputusan Presiden ini semakin mengakselerasi penanganan bencana di 3 provinsi di Sumatera secara cepat, efektif. Tim pengarah tugasnya ini adalah menyusun dan renaksi, rencana induk dan renaksi, juga tata kerja, dukungan kebijakan sesuai dengan kebutuhan, dan juga bersiaga untuk menangani eskalasi isu strategis jika diperlukan. Pak Mendagri hari ini akan melaporkan bersama tim pelaksana. Pak Mendagri selaku Ketua Tim Pelaksana adalah menggerakkan KL dan daerah secara sinergis, mempercepat pemulihan infrastruktur, menyediakan hunian sementara, normalisasi lingkungan yang terdampak, serta memulihkan layanan-layanan dasar pendidikan, kesehatan, dan juga layanan ekonomi. Secara umum, sebelum saya serahkan ke Pak Mendagri selaku Ketua Tim Pelaksana Satgas, secara umum bisa kami laporkan bahwa infrastruktur utama telah kembali berfungsi, layanan dasar masyarakat juga semakin hampir sepenuhnya pulih. Jaringan komunikasi juga demikian, sepenuhnya normal, dan proses rehab rekon terus berjalan secara bertahap, secara berkelanjutan, dengan komitmen kita adalah untuk membangun lebih baik. Jadi bukan hanya membangun kembali, tetapi membangun lebih baik, lebih kuat, lebih kokoh, mencegah bencana ke depan, dan juga mampu untuk menghadapi bencana seandainya itu tetap terjadi. Untuk gambaran rinci saya persilahkan kepada Pak Mendagri, nanti diikuti dengan anggota tim pelaksana Satgas yang lainnya. Saya persilahkan kepada Pak Mendagri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Menko PMK selaku Ketua Tim Pengarah Satgas Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana di wilayah Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat. Kemudian rekan-rekan Menteri Pimpinan Lembaga yang tergabung dalam Satgas sesuai dengan Kepres Bapak Presiden yang ditandatangani oleh Bapak Presiden tanggal 8 Januari 2026. Pertama-tama terima kasih banyak atas waktunya hadir di sini. Selain pimpinan kementerian lembaga yang tergabung dalam Satgas, juga staf utama masing-masing dari kementerian lembaga yang hadir, yang nantinya mungkin bisa melengkapi. Bapak Ibu sekalian, kami mungkin tidak mengulangi dari awal tentang bencana, tapi ini kalau awal hidrometeorologi yang terjadi di 3 provinsi tanggal 24, ada yang tanggal 24 dan tanggal 25,
November 2025 yang lalu, ini sudah tanggal 11 Februari, lebih kurang 2 bulan 2 minggu mungkin. Oleh karena itu kami menyampaikan progres pada saat ini. Pada saat ini dengan mobilisasi yang dilakukan semenjak tanggap darurat, baik orang maupun barang, dalam catatan kami di 3 provinsi, baik organik maupun BKO, dan juga ada sekolah-sekolah, halaman 20. Ada sekolah-sekolah yang kedinasan yang ditugaskan untuk melakukan kegiatan semacam KKN lah gitu, kuliah kerja nyata. Dari Unhan, Kemenhan, kemudian juga dari IPDN, Kemendagri, kemudian dari Badan Pusat Statistik, Badan Cyber, Sandi Negara, ada dari Kementerian Hukum, MIPAS, dan juga ada Latsitarda, latihan integrasi taruna di Akademi Angkatan TNI dan Polri yang bergabung. Ada yang di Tamiang, ada yang menyebar tempat lain. Berikut personil organik yang ada, terutama TNI dan Polri, sudah meliputi lebih kurang 90.109 personel di 3 provinsi. Kemudian alat berat, halaman 22, yang terdata itu lebih kurang di Aceh ada 1.333. Kemudian Sumatera Utara ada 500 dan Sumatera Barat 417. Ada yang berupa ekskavator, beko, dump truck, dan lain-lain. Semua upaya dilakukan untuk percepatan pemulihan, dan ada hal-hal yang sudah dikerjakan. Berikut jumlah fungsinya. Seperti misalnya halaman 32, tercatat ada di Aceh 69.000 lebih, 6.111 fungsi. Sumut ada 5.098 dan Sumbar 160. Jadi dari yang pertama kali pada saat bencana masyarakat panik, lebih kurang 2 juta orang mengungsi, sekarang sudah 74.369. Sebagian besar sudah kembali ke rumah masing-masing. Juga ada proses pembersihan lumpur, karena kami sudah pernah sampaikan polanya sangat terlihat di daerah 3 provinsi ini. Di daerah highland atau dataran tinggi seperti di Aceh itu adalah di daerah Gayo ya, Gayo Bener Meriah, kemudian Aceh Tengah. Kalau di Sumatera Utara itu di Tapanuli Utara dan juga di Tapanuli Tengah. Kalau di Sumatera Barat kemudian dataran tinggi di Agam misalnya, Aceh Tengah, Tanah Datar, Padang Pariaman. Itu umumnya yang terdampak itu adalah longsor, tebing, bukit, gunung yang kemudian menutup atau bahkan menghilangkan ruas jalan. Berikut jembatan. Di samping itu juga ada aliran air, ada juga yang banjir, yang juga merusak rumah di sekitarnya. Sebaliknya di daerah lowland, dataran rendah seperti di Aceh di bagian timur, mulai dari Aceh Tamiang, Aceh Timur, kemudian di Aceh Utara, Pidi Jaya, Pidi Biren. Kalau di Sumatera Utara, Tapanuli Selatan, kemudian Tapanuli Tengah,
dan di Sumatera Barat termasuk Agam, Padang Pariaman, itu umumnya adalah banjir bandang karena adanya tadi debit air yang sangat banyak. Berikut material-materialnya termasuk lok-lok kayu atau kayu lah, saya nggak mengatakan lok karena juga kayu kecil juga banyak. Itu yang bertumpuk dan kemudian lumpurnya juga selain merusak jembatan, jalan, juga kota, pemukiman, kampung dan lain-lain. Polanya hampir sama seperti itu. Nah, sehingga proses pembersihan lumpur juga menjadi pekerjaan yang penting. Kemudian perbaikan fasilitas kesehatan menjadi kunci karena harus tetap berjalan. Proses pendidikan untuk proses belajar mengajar. Kemudian fasilitas pendidikan keagamaan, madrasah, pondok pesantren, juga rumah ibadah yang terdampak. Halaman 32, data-datanya juga ada. Kemudian juga ekonomi harus dibangkitkan, mulai pasar, kemudian kafe, warung, UMKM, kedai, kemudian juga hotel, beberapa tempat. Kemudian akses sangat penting sekali. Akses terutama jalan darat. Jalan darat ini ada jalan nasional, ada jalan provinsi, kabupaten kota, jalan desa, dan juga ada jembatan-jembatan. Nah, yang berikutnya lagi untuk indikator pemulihan diantaranya adalah hal-hal yang sangat mendasar diperlukan. Listrik, kemudian bahan bakar, baik BBM maupun gas, LPG, dan kemudian sarana komunikasi, internet, juga air minum, air bersih. Itu menjadi kunci untuk pemulihan yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Selain itu juga ada masalah lain yang harus diselesaikan, yaitu masalah sungai dan logistik. Sungai-sungai yang terkena sedimen, ada yang tertutup kayu, ada yang sampai ke kuala atau muara endapannya, yang membuat terjadinya pendangkalan. Ini juga harus dilakukan pengerukan agar alirannya bisa normal kembali. Kalau tidak, hujan sedikit cepat banjir. Dan berikutnya lagi yang menjadi atensi kita tentu adalah pengungsi. Karena pengungsi ini harus segera jangan terlalu lama di tenda. Baik yang rumahnya rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, atau yang bahkan hilang. Untuk itu perlu dilakukan perlakuan-perlakuan kepada mereka. Rusak ringan diberikan bantuan 15 juta rupiah, yang rusak sedang 30 juta rupiah, kemudian yang rusak berat atau hilang ini punya dua opsi, disiapkan huntara yang diantaranya perintah Bapak Presiden langsung kepada Danantara untuk membangun, kemudian juga BNPB membangun, Bapak Menteri PU juga membangun, dan kemudian pilihan keduanya adalah mereka boleh tinggal di rumah keluarga atau sewa kontrak ya, dengan diberikan anggaran sebanyak 600.000 per bulan, sekaligus 3 bulan 1,8. Di samping itu ada juga skema bantuan yang lain, yaitu untuk perabotan dan stimulan ekonomi untuk mereka yang berhak, yang dianggap oleh para bupati, wali kota, mereka layak untuk mendapatkan itu. Kemudian yang rumahnya tadi hilang, rusak berat,
baik dia tinggal di hunian sementara ataupun tinggal kontrak atau di rumah keluarganya, mereka boleh diberikan pilihan dibangunkan sendiri di tanahnya, itu disebut dengan in situ atau on site, dibangunkan oleh BNPB. Dan untuk yang ingin berkelompok satu kompleks, dibangunkan oleh Kementerian PKP, Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Nah, inilah kira-kira hal-hal yang sudah dikerjakan, dan kami menyampaikan progres hasil selama mulai tanggap darurat sampai dengan hari ini. Ada beberapa, kita tahu bahwa ada 52 kabupaten kota dari 3 provinsi yang terdampak di Aceh maupun di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Di Sumatera, sebagaimana data, Sumatera Barat itu ada 19 daerah kabupaten kota, yang terdampak ada 16. Kemudian kami melakukan cross checking kepada semua bupati wali kota yang dihadiri oleh gubernur atau wakil gubernur, dan juga hasil pengecekan kita di lapangan dilakukan cross checking termasuk oleh instansi TNI dan Polri. Sumatera Barat 12 alhamdulillah sudah kembali normal. Ada 2 yang mendekati normal, artinya masih ada masalah yang harus kita selesaikan. Detailnya ada, dan itu khususnya di Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan yang perlu mendapatkan atensi khusus, ya, karena masih ada banyak masalah di situ, ada 2, yaitu Kabupaten Agam dengan Kabupaten Padang Pariaman, terutama masalah pengungsian, kemudian masalah sekolah dan lain-lain. Untuk Sumatera Utara, dari 33 kabupaten kota yang ada, 18 terdampak. Dan kemudian yang sudah menyatakan normal dan hasil cross check kita itu ada 15. Alhamdulillah. Dan mendekati normal itu ada 1, yaitu Apodai Selatan, yang perlu mendapat atensi khusus ada 2, yaitu di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara. Kemudian untuk di Provinsi Aceh, dari 23 kabupaten kota, 18 terdampak, 10 itu sudah kembali normal aktivitasnya. Yang mendekati normal, saya ulangi, yang mendekati normal itu ada 2, yaitu Bener Meriah dan Gayo Luas. Ada beberapa daerah yang memerlukan atensi khusus, yaitu Aceh Tamiang nomor 1, Aceh Timur, Aceh Utara, kemudian Pidi Jaya, Biren, Aceh Tengah. Ini yang menjadi atensi kita yang paling utama. Meskipun Gayo Luas juga ingin masuk yang atensi, gak apa-apa, nanti kita akan berikan atensi. Artinya ada yang sudah kembali normal itu dari 52 itu ada 37. Jadi kalau kita prosentasikan, ya lebih kurang hampir 70% kabupaten kota dari 52 kabupaten kota itu sudah kembali normal dalam waktu sekitar 2 bulan. Yang mendekati normal lebih kurang ada 4, dan yang memerlukan atensi khusus masih ada 11. Inilah yang akan kita kerja keras di titik-titik tersebut. Nah, kemudian kita juga menawarkan atau mendata Pemda-Pemda untuk penerima bantuan rumah ringan, sedang dan lain-lain.
ada 6 daerah yang tidak mengusulkan karena memang alasannya saat itu hanya banjir yang tidak terlalu dalam ya, dan kemudian sudah bisa mereka selesaikan sendiri. Saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada para bupati wali kotanya. Di Sumatera Barat ada 4, yaitu Kepulauan Mentawai, kemudian Solok Selatan. Kotanya ada 2, Kota Bukit Tinggi dan Kota Sawalunto. Terima kasih atas kemampuan untuk mandiri dan menyelesaikan. Kemudian di Sumatera Utara ada 1, yaitu Kabupaten Asahan. Tidak mengusulkan. Sudah selesai Pak. Sudah kita tangani sendiri dan tidak terlalu berat. Dan kemudian di Aceh tidak terlalu berat dan selesaikan sendiri oleh bupatinya, yaitu Aceh Besar. Kami sampaikan apresiasi. Nah itulah kira-kira rekan-rekan kalau kita melihat dari peta di sini, tolong di peta yang hijau kuning. Hijau itu artinya sebagian besar sudah clear. Ya, pemerintahan semuanya sudah bisa berjalan kecuali Aceh Tamiang sudah bersih, tinggal bagian dalamnya mebelernya yang harus diberesin. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Nah, untuk Sumatera Barat kita lihat hampir semuanya sudah hijau, baik itu pemerintahan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, kemudian akses darat baik provinsi ke nasional, jalan nasional semuanya udah beres. Ya. Meskipun temporer banyak, fungsional, secara fungsional ada yang menggunakan jembatan kan, jembatan sementara Beli, jembatan Amko atau jembatan secara fungsional ada yang menggunakan jembatan kan, jembatan sementara Beli, jembatan Amko atau jembatan lain. Kemudian juga untuk pasar ada 1 yang belum, yaitu di Agam. Restoran, kafe, warung sudah bangkit. Kemudian ada beberapa rumah ibadah terutama di Kota Padang, Pariaman dan Kabupaten Agam. Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam. Kemudian kalau untuk BBM, SPBU maupun gas LPG ya, umumnya berhasil sudah bagus semua, lancar. Yang perlu dijaga konsistensinya. Demikian juga listrik sebagian besar. Saya ulangi, untuk di Sumatera Barat semuanya sudah 100%. Air minum tinggal di Kota Padang Pariaman yang meminta bantuan. Internet komunikasi juga lancar di Sumatera Barat. Gas LPG lancar. Ada 2 sungai yang perlu mendapat atensi, yaitu di Kota Kabupaten Padang Pariaman dengan Pasaman Barat. Nah, kemudian untuk yang di Sumatera Utara, slide berikut. Sumatera Utara juga sebagian besar kita lihat hijau, pemerintahannya semuanya jalan, kabupatennya, nggak ada yang nggak jalan, nggak masalah. Beberapa puskesmas ada yang masih bermasalah di Tapanuli Utara terutama. Kemudian ada fasilitas pendidikan terutama di Tapanuli Utara, juga Tapanuli Tengah. Harusnya Tapanuli Tengah ada juga itu. Kemudian akses jalan nasional semuanya sudah terhubung. Ada jalan provinsi di Tapanuli Selatan dan jalan kabupaten kota di Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah juga ada. Nah, kemudian rumah ibadah gereja terutama di Tapanuli Tengah yang rusak, dan kemudian untuk Tapanuli Tengah ini memang ada mengalami
problema masalah pasokan BBM, juga ada listrik, tapi tidak semua. Beberapa desa yang terpencil, juga listrik dan air minum. Kemudian sungainya ada yang perlu betul-betul difokuskan, yaitu di Batang Toru dan Garoga. Nah, kemudian untuk yang di Aceh, Bapak sekalian, di Aceh ini untuk pemerintahan kabupaten yang tadinya Tamiang itu betul-betul Aceh Tamiang betul-betul nggak jalan, sekarang sudah mulai jalan, sudah bersih, tinggal beberapa kantor, peralatan kantornya harus diadakan. Kemudian ada gangguan memang di beberapa kecamatan dan juga kantor-kantor desa kecil di beberapa daerah yang berwarna kuning, Nagan Raya dan seterusnya. Kemudian untuk fasilitas kesehatan sebagian besar sudah jalan, cuma ada beberapa peralatannya sudah operasional, tapi peralatannya yang belum maksimal, yaitu Aceh Timur, kemudian di Aceh Utara. Puskesmas juga ada problema. Dan kemudian untuk fasilitas pendidikan memang kita lihat banyak yang cukup terdampak, baik PAUD, TK, SD, SMP, SMA, juga madrasah dan pondok pesantren di beberapa tempat sebagaimana di layar. Akses jalan nasional umumnya sudah terhubung semua, tapi ada gangguan di jalan provinsi, jalan kabupaten, kota, dan juga jalan desa. Kemudian ekonomi pasar sebagian besar sudah berjalan lancar, sudah fungsional, ada yang belum maksimal. Seperti di Aceh Timur, Aceh Tengah, Timur, Aceh Tengah dan Aceh Utara, kemudian di Pidijaya. Kemudian juga untuk rumah ibadah ada beberapa kabupaten, mulai Kabupaten Biren, Nagan Raya, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Pidijaya, itu rumah ibadah yang rusak. Listrik ada beberapa desa, saya catat kalau tidak salah 23 desa, 8 desa ada di yang terpencil karena memang di lereng gunung dan yang longsor di Aceh Tengah 8, dan ada 15 lagi yang di daerah Aceh Taming dan Aceh Utara. Itu terganggu listriknya, tapi diberikan genset. Kemudian untuk air minum, air bersih ada beberapa kabupaten yang perlu mendapat atensi. Internet, ketika listriknya sudah menyala, internet dan saluran komunikasi juga jalan. Pasokan gas LPG lancar, tapi sungai cukup banyak yang harus perlu mendapat perhatian untuk dibersihkan, dikerok, dinormalisasi, baik di Biren, kemudian di Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Tamiang, Pidijaya, itu untuk sungai. Ada memang Satgas Jembatan yang dipimpin Pak Kasat, dan juga ada Satgas khusus untuk pembersihan sungai di Tamiang yang dipimpin oleh langsung Wakil Panglima TNI, Bapak Jenderal Tandio. Nah, untuk selanjutnya kami persilakan satu persatu kalau diizinkan.